Hari itu aku dipaksa memakai seragam hitam pelayan dan berdiri di sudut halaman. Sementara ibu mertuaku tertawa lebar sambil memperkenalkanku sebagai pembantu udik dari desa di depan ratusan tamu VIP-nya. Suamiku, Bram, justru membentakku dan menyuruhku bersujud meminta maaf demi menjaga nama baik ibunya. Mereka mengira aku adalah wanita miskin tanpa pembela yang bisa mereka injak-injak selamanya. Mereka tidak tahu, 10 menit setelah aku menutup telepon dari adik kandungku, 3 mobil mewah hitam berhenti di depan gerbang, dan seluruh isi rumah mewah itu mendadak sunyi senyap saat identitas asli keluargaku yang sebenarnya terbongkar. Sebelum kita lanjut, mari absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamuan yang menghina. Aku berdiri di sudut ruang perjamuan restoran Akasia. Jari-jariku meremas pinggiran tas kain yang kubawa. Ruangan ini dipenuhi kilau lampu kristal dan aroma parfum mahal yang pekat. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang telah diisi oleh belasan orang berpakaian glamor. Mereka adalah teman-teman arisan Ibu Sandra, ibu mertuaku. Aku sengaja datang lebih awal karena Ibu Sandra meneleponku pagi-pagi sekali. Dia memintaku datang untuk membantu mengurus konsumsi acara. Aku mengira ini adalah tanda bahwa dia mulai menerimaku sebagai menantu. Nyatanya, aku keliru. Nadia, jangan cuma berdiri di sana seperti patung. Sini bawa teko tehnya. Suara Ibu Sandra melengking memecah obrolan ringan di meja itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengulas senyum terbaik. Aku berjalan mendekat sambil membawa teko keramik berisi teh melati hangat. Di sebelah Ibu Sandra, duduk Bram, suamiku. Dia mengenakan kemeja batik sutra yang kubersihkan dan kusetrika dengan rapi semalam. Saat aku menuangkan teh ke cangkir Ibu Sandra, matanya menatapku tajam dari atas sampai bawah. Tatapan itu penuh penilaian negatif. Kamu ini tidak punya baju lain yang lebih layak? Ini acara formal. Nadia. Baju kurung polos begitu membuat kamu kelihatan seperti orang yang mau pergi ke pasar tradisional. Ucap Ibu Sandra dengan nada meremehkan yang sengaja dikeraskan. Beberapa wanita di meja itu langsung menghentikan tawa mereka. Pandangan mereka serentak tertuju padaku. Ada yang tersenyum sinis. Ada pula yang berbisik sambil menutup mulut dengan kipas tangan. Wajahku terasa panas ketika aku melirik Bram, berharap dia mengucapkan satu patah kata untuk membelaku. Namun, Bram justru memalingkan wajah. Dia berpura-pura sibuk memotong daging steak di piringnya. Hatiku mencelos. Ini bukan pertama kalinya dia memilih aman dengan mengorbankan harga diriku. Maaf, Ibu. Saya pikir baju ini cukup rapi untuk acara makan siang. Kataku dengan suara sepelan mungkin agar tidak memicu keributan. Rapi menurut standar kampungmu, bukan standar hotel bintang 5. Sahut seorang wanita berambut sasak tinggi yang duduk di seberang Ibu Sandra. Namanya Tante Miranda, sahabat karib mertuaku. Ibu Sandra tertawa kecil mendengar celetukan sahabatnya. Ya begitulah, Miranda. Maklum saja, bawaan lahir memang susah diubah. Sudah, Nadia, kamu taruh tekonya di meja belakang saja. Jangan berdiri di dekat sini, mengganggu pemandangan tamu-tamuku. Aku melangkah mundur dengan dada yang terasa sesak. Setiap pasang mata di ruangan itu seperti menghakimi penampilanku. Aku berjalan menuju meja pelayan yang berada di dekat pintu keluar. Di sana, seorang pramusaji muda menatapku dengan pandangan iba. Hal itu justru membuatku merasa semakin rendah. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat dekorasi ruangan. Tetapi kata-kata Ibu Sandra terus terngiang di kepalaku seperti kaset rusak. 2 tahun lalu, ketika Bram bersujud di depan ibunya untuk meminta restu menikahiku, Ibu Sandra sudah menyatakan penolakan keras. Dia menginginkan menantu dari kalangan pengusaha atau pejabat, bukan anak seorang guru sekolah dasar di desa seperti aku. Namun, karena Bram bersikeras dan mengancam akan pergi dari rumah, Ibu Sandra akhirnya mengalah dengan setengah hati. Sejak hari pertama pernikahan, aku diperlakukan tidak lebih dari seorang pengurus rumah tangga tanpa gaji di kediaman mereka. Bram, kenapa istrimu tidak disuruh duduk saja?
Kursi di sebelahmu kan masih kosong dua. Suara seorang pria parubaya terdengar dari ujung meja. Dia adalah Om Jaya, salah satu kerabat jauh keluarga Bram yang terkenal lurus. Sebelum Bram sempat menjawab, Ibu Sandra sudah memotong dengan cepat. Ah, tidak usah, Jaya. Nadia memang lebih senang bergerak dan membantu di belakang. Dia kurang terbiasa dengan obrolan bisnis dan gaya hidup kita. Kalau dipaksa duduk di sini, dia malah canggung sendiri. Betul begitu kan, Nadia? Ibu Sandra menoleh ke arahku sambil melemparkan pandangan penuh ancaman. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aku tidak ingin membuat keributan yang akan mempermalukan Bram di depan keluarga besarnya. Aku melihat Bram menghela napas panjang, lalu melanjutkan makannya tanpa memedulikan aku yang masih berdiri dengan kaki yang mulai terasa pegal. Jam tangan di pergelangan tanganku menunjukkan waktu baru berjalan 30 menit sejak acara dimulai. Rasanya seperti sudah berjam-jam aku berada di dalam ruang neraka ini. Ketika hidangan utama selesai disajikan, Ibu Sandra kembali melambaikan tangan memanggilku. Kali ini tugas baru sudah menanti. Dia memintaku pergi ke ruang administrasi restoran untuk mengurus rincian pembayaran prabayar yang belum selesai. Aku menuruti perintah itu tanpa bantahan. Aku berjalan keluar dari ruang perjamuan, menyusuri koridor restoran yang sepi. Saat berada di luar ruangan, barulah aku bisa melepaskan napas berat yang sejak tadi kutahan di dalam dada. Aku bersandar pada dinding marmer koridor yang dingin. Air mata hampir saja jatuh, tetapi aku segera mengusapnya dengan ujung jari. Aku harus kuat. Aku masih percaya bahwa suatu hari nanti, kesabaran dan baktiku akan membuka mata hati Ibu Sandra. Aku juga berharap Bram akan berubah menjadi sosok suami yang tegas dan mampu melindungiku dari intimidasi ibunya sendiri. Aku tidak pernah menduga bahwa harapan-harapan itu justru akan membawaku pada titik kehancuran yang lebih dalam di babak berikutnya. Setelah menyelesaikan urusan administrasi di kasir, aku kembali berjalan menuju ruang perjamuan. Namun, langkahku terhenti tepat di depan pintu kayu ek yang sedikit terbuka. Dari dalam ruangan, aku mendengar namaku kembali disebut-sebut. Kali ini, percakapan mereka jauh lebih menyakitkan daripada sekadar hinaan tentang pakaian yang kukenakan. Aku mematung di balik pintu, mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut orang-orang yang kuanggap sebagai keluarga itu. Rahasia di balik pintu. Aku mematung di balik pintu kayu ek yang sedikit terbuka. Suara tawa Ibu Sandra terdengar renyah, berbaur dengan denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Aku menahan napas, memperparah rasa sesak yang sejak tadi bersarang di dadaku. Sebenarnya aku malu membawa dia ke acara seperti ini, Miranda, kata Ibu Sandra dengan nada bicara yang sengaja direndahkan, namun tetap terdengar jelas di telingaku. Kalau bukan karena Bram yang mengancam akan mogok mengurus perusahaan, aku tidak akan sudi membiarkan perempuan kampung itu menginjakan kaki di restoran mewah ini. Tapi Sandra, kolega bisnismu dari Jakarta kan tahu kalau Bram sudah menikah. Bagaimana kalau mereka bertanya tentang istrimu? Tanya Tante Miranda penasaran. Ibu Sandra mendengus remeh. Aku sudah bilang pada Bram untuk mengaku kalau istrinya sedang ada urusan di luar negeri atau sedang sakit. Kalau ada yang melihat Nadia di sini, tinggal bilang saja dia salah satu staf administrasi baru di kantor yang diperbantukan untuk mengurus acara keluarga. Beres, kan? Mendengar hal itu, jantungku seperti berhenti berdetak. Air mataku yang sejak tadi kutahan kini merebak di pelupuk mata. Jadi, selama ini statusku sebagai istri sah Bram disembunyikan dari dunia luar? Aku dianggap sebagai aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Aku kembali melirik ke arah Bram melalui celah pintu. Pria yang berstatus sebagai suamiku itu hanya diam sambil memainkan gawai di tangannya. Dia sama sekali tidak membantah ucapan ibunya, seolah harga diriku memang pantas untuk diinjak-injak demi menjaga reputasi keluarga mereka. Aku mundur 2 langkah, menjauh dari pintu. Aku menghapus air mata dengan kasar menggunakan punggung tangan. Aku tidak boleh menangis di tempat ini. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku mendorong pintu dan masuk kembali ke dalam ruangan dengan kepala tertunduk. Aku meletakkan map berisi bukti pembayaran administrasi di atas meja, tepat di samping cangkir Ibu Sandra. Ini bukti pembayarannya sudah selesai, Ibu,
kataku dengan suara yang diusahakan tetap stabil. Ibu Sandra mengambil map itu tanpa memandang wajahku. Ya, taruh saja di sana. Sekarang kamu bantu pelayan di dapur untuk memastikan semua bingkisan bawaan untuk tamu sudah siap di bagasi mobil. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, Ibu, jawabku singkat. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Aku tidak ingin berlama-lama di dalam ruangan yang penuh dengan kepalsuan itu. Aku berjalan menuju area parkir belakang tempat beberapa staf restoran sedang menyusun kotak-kotak bingkisan mewah ke dalam bagasi mobil milik para tamu. Cuaca di luar cukup terik, membuat peluh mulai membasahi dahi dan kemeja sederhanaku. Aku ikut mengangkat kotak-kotak itu satu demi satu. Berat kotak itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan beban mental yang harus kutanggung saat ini. Beberapa sopir pribadi para tamu menatapku dengan heran. Mungkin mereka mengira aku adalah salah satu karyawan magang restoran yang sedang dihukum. Aku mengabaikan semua pandangan itu. Fokusku hanya satu, menyelesaikan tugas ini agar aku bisa segera pulang ke rumah kontrakan kecil kami. 2 tahun lalu, setelah menikah, Ibu Sandra menolak membiarkan kami tinggal di rumah besarnya. Dia berdalih ingin kami mandiri. Padahal aku tahu dia hanya tidak sudi melihat wajahku setiap hari di rumahnya. Bram yang pendapatannya sebagai manajer di perusahaan ibunya belum seberapa, akhirnya menyewa sebuah rumah petak di pinggiran kota. Di sanalah aku menghabiskan waktu, mengurus semua keperluan Bram, memasak, dan membersihkan rumah tanpa pernah mengeluh. Aku selalu berpikir bahwa jika aku menjadi istri yang penurut, suatu saat Ibu Sandra akan luluh. Nadia. Suara panggilan keras mengejutkanku dari lamunan. Aku menoleh dan melihat Bram berjalan mendekat ke arahku. Dia melihat sekeliling dengan cemas, seolah takut ada temannya yang melihat dia sedang berbicara denganku di area parkir belakang. "Kenapa kamu di sini? Ibu mencarimu di dalam," kata Bram dengan nada tidak sabar. "Aku sedang menyelesaikan tugas dari ibu untuk mengecek bingkisan, Bram," jawabku sambil menatap matanya. "Bram, tadi aku mendengar pembicaraan ibu di dalam. Kenapa kamu diam saja saat ibu bilang aku ini staf administrasi dan bukan istrimu?" Bram mengacak rambutnya dengan frustrasi. "Nadia, tolong jangan mulai lagi. Ibu hanya bercanda di depan teman-temannya. Kamu tahu sendiri kan bagaimana watak ibu? Dia hanya ingin menjaga gengsi di depan rekan bisnisnya. Tolong mengerti posisiku. Kalau aku mendebat ibu di depan umum, posisiku di perusahaan bisa terancam. Lalu bagaimana dengan posisiku sebagai istrimu, Bram? Apakah harganya lebih murah daripada posisi manajermu di kantor?" Tanyaku dengan getaran emosi yang mulai tidak bisa kubendung. "Sudahlah, Nadia. Jangan kekanak-kanakan. Lebih baik kamu sekarang bersiap-siap. Acara makan siang sudah selesai. Ibu ingin kita mengantarnya pulang ke rumah utama," kata Bram dingin, lalu berbalik meninggalkanku tanpa menunggu jawabanku. Aku menatap punggung suamiku yang menjauh dengan rasa kecewa yang teramat sangat. Pria yang berjanji di depan mendiang ayahku untuk melindungiku, kini justru menjadi orang pertama yang membiarkan aku terluka. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati yang mulai retak. Aku berjalan menuju mobil Bram, bersiap menghadapi babak selanjutnya dari drama penghinaan ini. Batas sabar yang hancur. 1 minggu setelah acara jamuan di restoran Akasia, Ibu Sandra kembali mengadakan acara besar. Kali ini adalah acara syukuran di rumah utamanya untuk merayakan keberhasilan perusahaan mereka mendapatkan suntikan dana dari investor baru. Rumah mewah bergaya Eropa klasik itu tampak dipenuhi oleh ratusan tamu dari kalangan atas. Aku datang bersama Bram sejak pagi hari. Berbeda dengan para tamu yang datang dengan gaun-gaun mewah, aku diminta mengenakan seragam pelayan berwarna hitam polos oleh Ibu Sandra dengan alasan agar serasi dengan staf catering yang bertugas. Aku tidak menolak, karena aku masih mencoba menjaga kedamaian dalam pernikahanku. Aku bertugas di area prasmanan, memastikan makanan tidak pernah habis di atas meja saji. "Nadia, ambilkan sendok garpu baru ke dapur. Ini di meja VIP sudah habis," perintah Ibu Sandra saat berpapasan denganku di dekat panggung utama. Dia sedang menggandeng lengan seorang wanita muda bergaun merah yang sangat cantik. Wanita itu adalah anak dari salah satu komisaris bank swasta,
yang sejak dulu ingin dijodohkan Ibu Sandra dengan Bram. Baik, Ibu, kataku sambil berjalan cepat menuju dapur. Saat aku kembali dengan membawa nampan berisi sendok perak yang baru dibersihkan, aku melihat Ibu Sandra sedang berbincang dengan sekelompok wanita di dekat meja VIP. Di sana juga ada Bram yang sedang memegang gelas minuman. "Oh, ini orangnya yang rajin membantu di rumah," kata Ibu Sandra begitu melihatku mendekat. Dia menunjuk ke arahku dengan dagunya. "Dia ini asalnya dari desa terpencil di kaki gunung. Beruntung sekali dia bisa ikut bekerja di sini. Setidaknya dia bisa merasakan bagaimana rasanya tinggal di rumah mewah." Seorang wanita parubaya dengan kalung berlian besar menatapku dengan pandangan merendahkan. "Oh, jadi dia pembantu barumu, Sandra? Kelihatan sekali dari perawakannya. Masih canggung dan udik." "Iya, begitulah. Orang tuanya dulu hanya guru sekolah dasar berpenghasilan rendah. Hidup mereka susah sekali di desa. Bahkan untuk makan sehari-hari saja sering meminjam ke tetangga." Lanjut Ibu Sandra dengan tawa yang berderai, mengumbar cerita bohong yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Mendengar nama almarhum ayahku diseret dan dihina sebagai bahan tertawaan, darahku langsung berdesir hebat. Jantungku berdegup kencang hingga rongga dadaku terasa sakit. Ayahku adalah seorang guru yang terhormat di desa kami. Beliau mendidikku dengan penuh kasih sayang dan kehormatan. Tidak pernah sekalipun beliau meminta-minta atau menyusahkan orang lain. Beliau bahkan rela berhemat demi memastikan aku dan adikku bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Aku menatap Ibu Sandra dengan pandangan tajam, mengabaikan rasa takut yang selama ini memenjarakanku. "Ibu, tolong jaga ucapan Ibu. Ayah saya adalah seorang guru yang jujur. Kami tidak pernah meminjam uang pada tetangga untuk makan," kataku dengan suara tegas, memotong pembicaraan mereka. Seluruh meja VIP mendadak sunyi. Tawa Ibu Sandra terhenti seketika. Wajahnya berubah menjadi merah padam karena terkejut ada seorang pelayan yang berani membantah ucapannya di depan para tamu penting. "Nadia, berani sekali kamu berbicara seperti itu pada ibuku," bentak Bram tiba-tiba. Dia melangkah maju, menatapku dengan mata melotot marah. "Kamu tidak tahu sopan santun, ya? Cepat minta maaf pada ibu sekarang juga." Aku menatap Bram dengan pandangan tidak percaya. Air mata kemarahan mulai menggenang di mataku. "Kamu memintaku meminta maaf, Bram? Ibumu baru saja menghina almarhum ayahku yang sudah tiada. Dia memfitnah keluargaku di depan semua orang ini, dan kamu memintaku meminta maaf. Cukup, Nadia. Masuk ke dalam rumah sekarang. Jangan mempermalukan keluarga kami di sini," usir Bram dengan suara keras, menarik perhatian lebih banyak tamu di sekeliling kami. Ibu Sandra tersenyum sinis, merasa menang karena anaknya berada di pihak jabatannya. "Lihat sendiri kan, Jeng? Orang kampung memang tidak tahu diri. Sudah ditolong malah melunjak." Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Batas kesabaran yang kujaga rapat selama 2 tahun ini runtuh total dalam 1 detik. Rasa hormatku pada Bram dan ibunya menguap tanpa sisa. Aku meletakkan nampan perak di atas meja dengan hentakan keras yang menimbulkan suara berdenting nyaring. "Aku tidak akan pernah meminta maaf untuk hal yang tidak kulakukan," kataku dengan suara bergetar namun syarat akan ketegasan. Aku membalikkan badan dan berjalan menjauh dari kerumunan itu, menuju lorong samping rumah yang sepi. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diri keluargaku lebih jauh lagi. Panggilan darurat. Aku berdiri di lorong samping rumah utama yang gelap dan sepi. Suara musik klasik dari area halaman belakang masih terdengar lamat-lamat, berpadu dengan suara detak jantungku yang belum juga mereda. Seluruh tubuhku bergetar hebat karena amarah yang memuncak. Aku mengeluarkan gawai dari dalam saku seragam hitamku. Layar gawai itu menampilkan beberapa pesan masuk yang tidak sempat kubaca sejak pagi. Aku membuka daftar kontak dan mencari satu nama yang selama ini selalu menjadi pelindungku setelah ayah tiada. Panca, adik kandungku. Selama 2 tahun ini, aku selalu menyembunyikan penderitaanku darinya. Aku selalu mengatakan bahwa hidupku bahagia bersama Bram di kota, agar dia bisa fokus membangun karir dan bisnisnya tanpa perlu mengkhawatirkanku. Namun hari ini, aku tidak sanggup lagi menanggung semuanya sendirian.
Aku menekan tombol panggil. Gawai itu berdering 3 kali sebelum akhirnya terdengar suara berat di ujung telepon. Halo, Mbak Nadia? Ada apa? Suara Panca terdengar santai, namun penuh kehangatan yang seketika meruntuhkan pertahananku. Air mataku yang sejak tadi kutahan kini tumpah tanpa bisa dibendung lagi. Aku terisak pelan, mencoba menahan suara tangisku agar tidak terdengar terlalu jelas. Mbak? Kamu menangis? Ada apa, Mbak? Nada suara Panca berubah menjadi sangat panik dan tegas seketika. Dia mengenaliku dengan sangat baik. Dia tahu aku bukan orang yang mudah menangis jika tidak ada masalah yang sangat besar. Panca. Ujarku dengan suara serak di sela-sela tangis. Mbak sudah tidak kuat lagi, Ca. Siapa yang menyakitimu, Mbak? Apa si Bram itu melakukan sesuatu padamu? Katakan padaku, Mbak. Tuntut Panca dengan nada suara yang mulai meninggi, menahan amarah yang teramat sangat. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan bagaimana 2 tahun ini aku diperlakukan seperti pembantu tanpa gaji, bagaimana status pernikahanku disembunyikan dari kolega bisnis mereka, dan bagaimana hari ini Ibu Sandra memfitnah almarhum ayah kami sebagai pengemis di desa di depan ratusan tamu VIP-nya. Aku juga menceritakan bagaimana Bram justru membentakku dan membelanya ibunya di depan umum. Di seberang telepon, suasana mendadak menjadi sangat hening. Tidak ada suara napas atau ketukan sedikit pun dari Panca. Namun aku tahu, keheningan ini adalah tanda bahwa adikku sedang berada di puncak kemarahan tertingginya. Panca sangat menghormati almarhum ayah kami, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina keluarga kami. Mbak Nadia sekarang ada di mana? Tanya Panca dengan suara yang sangat tenang. Terlalu tenang, hingga membuatku merasa merinding. Mbak masih di rumah utama keluarga Bram, di lorong samping dekat dapur. Jawabku sambil mengusap air mata. Jangan pergi dari sana, Mbak. Tetap di tempatmu. Jangan pulang ke rumah kontrakan. Jangan dengarkan ucapan si Bram itu lagi. Tunggu aku 10 menit. Kata Panca dengan nada perintah yang tidak menerima bantahan. Panca, kamu jangan membuat keributan di sini. Ini acara besar perusahaan mereka. Banyak pejabat yang datang. Kataku khawatir. Takut adiknya akan nekat melakukan tindakan fisik yang merugikan dirinya sendiri. Panca terdengar tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar sangat dingin dan menakutkan. Membuat keributan? Tidak, Mbak. Aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak kakakku, dan memberikan pelajaran tentang bagaimana cara menghargai manusia pada orang-orang sombong itu. 10 menit. Mbak. Setelah ini, semuanya akan berubah. Telepon diputus secara sepihak oleh Panca. Aku menatap layar gawai yang kembali gelap dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, namun ada juga rasa lega yang teramat sangat yang menyusup ke dalam hatiku. Aku tahu Panca bukan lagi anak kecil yang dulu kubiayai kuliahnya dengan sisa tabungan ayah. Panca kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang mandiri dan sukses. Meskipun aku tidak pernah tahu persis seberapa besar skala kesuksesan bisnis yang dijalankannya di ibu kota selama setahun terakhir ini. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap kembali ke medan pertempuran demi menunggu kedatangan adikku. Ketegangan sebelum badai. Aku berjalan kembali ke area halaman belakang dengan langkah yang lebih mantap. Aku tidak lagi menundukkan kepala saat berpapasan dengan para staf catering atau tamu yang menatapku dengan pandangan aneh. Aku berdiri di dekat tiang penyangga dekorasi bunga, tidak jauh dari panggung utama tempat acara inti akan segera dimulai. Bram melihatku dari kejauhan. Dia berjalan menghampiriku dengan wajah yang masih dipenuhi sisa-sisa kemarahan. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan cukup kuat, membuatku meringis pelan. Dari mana saja kamu? Kenapa baru keluar sekarang? Tanya Bram dengan bisikan tajam. Matanya mengawasi sekitar untuk memastikan tidak ada tamu yang memperhatikan kami. Ibu ingin kamu bersiap di belakang panggung. Sebentar lagi perwakilan dari kementerian dan direksi utama konsorsium investor baru akan datang. Ibu tidak ingin kamu berkeliaran di area depan dan merusak pemandangan para pejabat. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dengan sentakan kasar. Bram terkejut melihat perlawananku yang tidak biasa ini. Lepaskan tanganmu, Bram. Aku tidak akan pergi ke belakang panggung.
kataku dengan suara datar tanpa ekspresi. Nadia, kamu ini kenapa jadi pembangkang begini? Apa kamu ingin aku menceraikanmu karena telah mempermalukan keluargaku hari ini? Ancam Bram, menggunakan kartu mati yang biasanya selalu membuatku langsung bertekuk lutut memohon ampun padanya. Aku menatap wajah Bram dengan pandangan muak. Cerai? Jika itu yang kamu inginkan setelah semua yang kulakukan untukmu, silakan saja, Bram. Aku tidak peduli lagi. Bram tertegun. Mulutnya agak terbuka karena tidak menyangka aku akan menjawab ancamannya dengan begitu berani. Sebelum dia sempat membalas, suara pembawa acara dari atas panggung utama telah memotong perdebatan kami. Selamat sore para hadiri yang terhormat. Selamat datang dalam acara puncak perayaan syukuran perluasan investasi PT Arta Mulia Jaya. Pada sore hari ini, kita sangat terhormat karena perwakilan pemilik saham mayoritas tunggal dari PT Dirgantara Perkasa Konsorsium berkenan hadir secara langsung untuk menandatangani berkas kerjasama investasi senilai 100 miliar rupiah. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh halaman belakang rumah mewah itu. Aku melihat Ibu Sandra berdiri di barisan paling depan dekat panggung. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan dan kesombongan. Bisnis keluarganya yang hampir bangkrut beberapa bulan lalu kini terselamatkan berkat dana segar dari konsorsium raksasa tersebut. Dia merasa posisinya kini setara dengan para pengusaha papan atas di kota ini. Bram, cepat ke sini. Tamu agung kita sudah tiba di depan gerbang utama. Seru Ibu Sandra memanggil anaknya dengan lambaian tangan yang heboh. Bram menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Kita selesaikan urusan ini nanti di rumah. Sekarang kamu diam di sini, jangan membuat masalah lagi. Katanya lalu berlari kecil menuju ibunya. Aku melihat ke arah gerbang utama rumah mewah yang kini terbuka lebar. Beberapa mobil dinas mewah berwarna hitam dengan pengawalan ketat mulai memasuki area halaman depan. Manajer operasional perusahaan bersama beberapa supervisor tampak berdiri berbaris rapi di sepanjang karpet merah, membungkuk hormat menyambut kedatangan rombongan investor tersebut. Suasana di halaman belakang mendadak menjadi sangat tegang dan hikmat. Semua tamu berdiri dari kursi mereka, ingin melihat siapakah sosok konglomerat misterius pemilik PT Dirgantara Perkasa yang dirumorkan berhasil menguasai sebagian besar saham perusahaan keluarga Ibu Sandra dalam waktu singkat itu. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Tepat 10 menit telah berlalu sejak telepon dari Panca berakhir. Puncak konflik bagian pertama. Pintu mobil sedan mewah berwarna hitam yang berada di barisan paling depan terbuka. Seorang ajudan berpakaian militer lengkap membuka pintu belakang dengan sikap sangat hormat. Dari dalam mobil, keluar seorang pria muda dengan setelan jas abu-abu gelap rancangan desainer ternama, dipadukan dengan kemeja putih bersih tanpa dasi. Langkah kakinya sangat tenang namun memancarkan aura otoritas yang sangat kuat yang langsung membungkam seluruh area halaman rumah tersebut. Aku membelalakan mata. Jantungku berdetak sangat kencang hingga terasa seperti mau melompat keluar dari dada. Pria itu, sosok yang berjalan di atas karpet merah dengan dikawal oleh belasan pengawal berbadan tegap dan jajaran direksi senior, adalah Panca. Adik kandungku yang dulu sering membantuku membungkus kue dagangan ibu di desa. Kini berdiri di sana sebagai pusat perhatian seluruh kalangan atas kota ini. Ibu Sandra dan Bram langsung merespons dengan senyum paling lebar yang pernah kulihat. Mereka melangkah maju mendekati Panca dengan membungkuk hormat, mencoba meraih tangan adikku untuk berjabat tangan. Selamat datang, Bapak Panca. Sebuah kehormatan yang sangat besar bagi keluarga dan perusahaan kami atas kesediaan Bapak menghadiri acara sederhana ini, kata Ibu Sandra dengan nada suara yang dibuat selembut dan sesopan mungkin, sangat kontras dengan suaranya saat menghina ayahku beberapa menit lalu. Panca tidak menyambut jabat tangan Ibu Sandra. Dia hanya mengangguk pelan dengan wajah dingin tanpa ekspresi, membiarkan tangan mertuaku menggantung di udara selama beberapa detik sebelum akhirnya Ibu Sandra menariknya kembali dengan wajah yang tampak agak canggung dan memerah. Mari Bapak Panca. Saya antar menuju kursi VIP yang telah kami siapkan khusus di barisan paling depan. Ajak Bram dengan sikap menjilat yang sangat kentara, mencoba mencairkan suasana yang mendadak terasa kaku itu. Panca tidak langsung berjalan menuju kursi VIP. Pandangan matanya yang tajam mulai menyapu seluruh area halaman belakang, mencari seseorang di antara kerumunan ratusan tamu tersebut. Dan ketika matanya bertemu dengan mataku yang masih berdiri di sudut dekat dekorasi bunga,
Tatapan dingin Panca seketika berubah lembut penuh dengan rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Panca melangkah lebar, mengabaikan Ibu Sandra dan Bram yang kebingungan melihat arah jalannya yang melenceng dari rute kursi VIP. Belasan pengawal dan jajaran direksi langsung mengikuti langkah Panca di belakangnya, menciptakan arak-arakan besar yang membelah kerumunan tamu. Ratusan pasang mata kini serentak mengikuti arah pandangan Panca, yang mengarah tepat ke tempatku berdiri dengan masih mengenakan seragam hitam pelayan catering. Bapak Panca, maaf, arah kursi VIP ada di sebelah kanan panggung, kata Bram mencoba mengingatkan, berjalan terburu-buru di samping Panca dengan wajah yang mulai dipenuhi keringat dingin. Panca menghentikan langkahnya tepat 2 meter di depanku. Seluruh area halaman belakang kini benar-benar sunyi senyap. Bahkan suara desau angin pun seolah terdengar jelas. Ibu Sandra yang menyusul di belakang Bram menatapku dengan pandangan penuh amarah dan kejengkelan. Mengira aku telah melakukan sesuatu yang membuat investor utama mereka terganggu. Nadia, apa yang kamu lakukan di sana? Cepat pergi dari situ. Jangan menghalangi jalan Bapak Panca. Bentak Ibu Sandra dengan suara setengah berbisik namun penuh dengan penekanan yang tajam. Mencoba mengusirku sebelum rahasia tentang statusku terbongkar di depan umum. Puncak konflik bagian kedua. Panca menoleh lambat ke arah Ibu Sandra. Tatapan matanya kembali berubah menjadi sangat dingin dan menusuk, membuat Ibu Sandra seketika terdiam dan mundur satu langkah karena ketakutan melihat aura mengintimidasi dari pria muda di depannya itu. Siapa yang Anda sebut tidak tahu diri dan menyuruhnya pergi? Tanya Panca dengan suara yang tidak terlalu keras. Namun terdengar sangat jelas di seluruh penjuru halaman karena mikrofon portabel yang terpasang di kerah jasnya terhubung langsung dengan sistem suara panggung utama. Ibu Sandra menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya tampak memucat. Maaf, Bapak Panca. Perempuan itu hanya salah satu staf catering yang kurang tahu sopan santun. Dia sengaja berdiri di sini untuk mengganggu kenyamanan Bapak. Saya akan segera menyuruh Satpam untuk menyeretnya keluar dari rumah ini. Panca tertawa kecil. Suara tawa yang sangat dingin yang membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya merinding. Dia kembali membalikan badan menghadapku. Lalu perlahan-lahan melepaskan jas abu-abu mewahnya dan menyerahkannya pada ajudan di sampingnya. Panca melangkah maju. Lalu di depan ratusan tamu undangan yang terhormat itu, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam di depanku dengan sikap paling hormat yang bisa ditunjukkan oleh seorang manusia. Maafkan Panca. Mbak Nadia. Maafkan aku karena terlambat datang dan membiarkan orang-orang tidak berpendidikan ini menginjak-injak harga dirimu selama 2 tahun ini. Kata Panca dengan suara yang bergetar karena menahan emosi yang teramat sangat. Seluruh halaman belakang seperti dihantam badai petir di siang bolong. Suara bisik-bisik kaget langsung pecah bagai air bah di antara para tamu. Ibu Sandra memegang dadanya dengan mata melotot hampir keluar. Sementara Bram menjatuhkan gelas minuman yang dipegangnya hingga pecah berkeping-keping di atas lantai marmer. Mbak, Bapak Panca menyebut perempuan kampung ini. Mbak? Gumam Tante Miranda dari kejauhan dengan wajah penuh syok yang tidak bisa disembunyikan lagi. Panca menegakkan tubuhnya, lalu merangkul pundakku dengan lembut. Dia menghapus sisa air mata di pipiku dengan ujung jarinya. Mbak Nadia tidak perlu menangis lagi. Mulai hari ini, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang bisa merendahkanmu atau menghina almarhum ayah kita lagi. Panca berbalik menghadap Ibu Sandra dan Bram yang kini berdiri mematung dengan wajah yang sudah kehilangan seluruh warnanya. Mereka tampak seperti mayat hidup yang siap runtuh kapan saja. Perkenalkan semuanya. Suara Panca menggema melalui pengeras suara, berwibawa dan penuh tekanan. Perempuan yang kalian sebut orang kampung tidak tahu diri. Perempuan yang kalian paksa mengenakan baju pelayan dan mengurus catering di acara ini adalah Nadia Dirgantara. Dia adalah kakak kandung saya, putri sulung dari almarhum Bapak Raharjo Dirgantara, dan dialah pemilik sah yang memegang 80% saham dari PT Dirgantara Perkasa Konsorsium yang hari ini memegang penuh nasib hidup dan mati perusahaan keluarga Anda. Mendengar kenyataan yang luar biasa itu, Ibu Sandra langsung jatuh terduduk di atas rumput halaman belakang. Kakinya lemas tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya akibat guncangan mental yang terlalu besar. Bram sendiri tampak limbung. Dia memandangku dengan tatapan penuh penyesalan, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang mendalam.
Seluruh kebohongan dan kesombongan yang mereka bangun selama 2 tahun ini hancur berantakan tanpa sisa dalam hitungan detik di depan semua relasi bisnis terbaik mereka. Puncak konflik bagian ketiga. Bram melangkah maju dengan lutut yang gemetar. Dia mencoba meraih ujung gaun atau tangan seragam hitamku. Namun 2 pengawal berbadan tegap milik Panca langsung menghadangnya dengan tatapan mengancam yang membuat Bram terpaksa menghentikan langkahnya. Nadia, tolong katakan padaku kalau ini semua tidak benar. Suara Bram bergetar hebat. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya yang tampak pias. Kamu bukan pemilik konsorsium itu, kan? Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku selama ini? Aku menatap Bram dengan pandangan dingin tanpa ada lagi rasa cinta atau kasihan sedikit pun yang tersisa di dalam hatiku. Kenapa aku harus bercerita padamu, Bram? Apakah jika aku menceritakannya sejak awal, kamu baru akan memperlakukanku sebagai istrimu yang sah? Apakah harga diriku baru ada nilainya di matamu jika aku memiliki harta berlimpah? Bram tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menundukkan kepala sambil menangis penyesalan. Dia tahu betul bahwa selama 2 tahun ini dia hanya peduli pada uang, jabatannya, dan perintah ibunya tanpa pernah sekalipun peduli pada perasaanku sebagai istrinya. Ibu Sandra yang masih terduduk di atas rumput mencoba merangkak mendekati kaki Panca dengan wajah yang dipenuhi air mata dan keringat yang bercampur dengan riasan wajahnya yang kini luntur. Membuatnya tampak sangat menyedihkan dan tidak lagi memiliki sisa-sisa keangkuhan sebagai nyonya besar arisan mewah. Bapak Panca, tolong maafkan saya hilaf. Saya benar-benar tidak tahu kalau Nadia adalah kakak kandung Bapak. Ratap Ibu Sandra dengan suara serak. Memohon ampunan demi menyelamatkan investasi 100 miliar rupiah yang menjadi satu-satunya pelampung penyelamat bisnis keluarganya yang diambang kebangkrutan total. Nadia, menantuku yang baik, tolong bicaralah pada adikmu, jangan batalkan investasinya. Ibu mohon. Panca melihat ke arah Ibu Sandra dengan pandangan muak yang teramat sangat. Dia melangkah mundur setapak agar tangan Ibu Sandra tidak menyentuh sepatunya. Menantu yang baik? Setelah Anda menjadikannya pembantu rumah tangga, menyembunyikan status pernikahannya karena menganggapnya sebagai aib, dan menghina almarhum ayah kami sebagai pengemis di desa di depan ratusan orang ini, Anda masih berani menyebutnya sebagai menantu. Suara Panca meninggi, penuh dengan penegasan yang membuat suasana semakin mencekam dan menekan jiwa siapapun yang mendengarnya. Panca menoleh ke arah sekretaris pribadinya yang berdiri di barisan belakang jajaran direksi. Amandin, batalkan seluruh berkas kerjasama investasi dengan PT Arta Mulia Jaya detik ini juga. Tarik kembali seluruh dana jaminan yang telah masuk ke ban mereka, dan umumkan kepada seluruh jaringan bisnis di Indonesia bahwa konsorsium kita tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan manapun yang terafiliasi dengan keluarga-keluarga ini. Baik, Bapak Panca. Perintah dilaksanakan segera. Jawab sekretaris itu dengan tegas sambil mencatat di sabak digitalnya. Mendengar perintah mutlak tersebut, Ibu Sandra langsung berteriak histeris sebelum akhirnya pingsan tak sadarkan diri di atas rumput halaman rumahnya sendiri, karena tahu bahwa masa depan keluarganya kini telah hancur total tanpa ada harapan untuk bangkit kembali. Bram sendiri langsung jatuh berlutut di samping ibunya dengan pandangan mata yang kosong, menyadari bahwa ketakutannya kehilangan jabatan yang selama ini membuatnya memilih diam dan mengorbankan istrinya. Kini justru menjadi kenyataan dengan cara yang jauh lebih mengerikan dan memalukan sepanjang sejarah hidupnya. Konsekuensi dan kehancuran. 2 minggu setelah peristiwa yang menggemparkan di rumah utama keluarga Bram, berita tentang pembatalan investasi terbesar tahun ini menyebar luas di berbagai media massa dan lini bisnis kota. Dampaknya sangat instan dan menghancurkan. Tanpa suntikan dana dari konsorsium milik Panca, PT Arta Mulia Jaya tidak mampu membayar utang-utang jatuh tempo pada bank konvensional yang selama ini mereka tutupi dengan gali lubang tutup lubang. Satu persatu aset berharga milik keluarga Ibu Sandra mulai disita oleh pihak pengadilan. Rumah mewah bergaya Eropa klasik tempat aku dihina habis-habisan kini telah dipasangi papan penyitaan berwarna merah. Semua mobil mewah, koleksi tas desainer, dan perhiasan berlian milik Ibu Sandra dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan yang dinyatakan pilot total oleh pengadilan niaga. Aku berdiri di dalam ruang tunggu pengadilan agama kota bersama kuasa hukum yang disiapkan khusus oleh Panca. Hari ini adalah sidang putusan perceraianku dengan Bram. Aku mengenakan pakaian terbaikku, sebuah setelan blazer formal berwarna biru dongker yang elegan dan bersih,
menunjukkan bahwa aku bukan lagi perempuan kampung yang lemah dan bisa ditindas dengan mudah. Pintu ruang sidang terbuka, dan aku melihat Bram berjalan keluar dengan langkah gontai bersama pengacara publiknya. Penampilan Bram berubah drastis dalam 2 minggu ini. Kemejanya tampak kusut, wajahnya dipenuhi jambang yang tidak terurus, dan matanya tampak cekung serta menghitam karena kurang tidur dan tekanan batin yang luar biasa. Begitu melihatku berdiri di koridor, Bram langsung berlari kecil menghampiriku, mengabaikan panggilan dari pengacaranya. Dia kembali mencoba berlutut di depanku, namun kuasa hukumku dengan sigap menghalanginya agar tetap menjaga jarak aman dariku. Nadia, tolong dengarkan aku kali ini saja. Mohon Bram dengan suara yang serak dan bergetar. Air matanya kembali mengalir bebas. Ibu sekarang terkena serangan stroke di rumah sakit umum daerah, karena tidak kuat menanggung rasa malu dan kehilangan semua hartanya. Rumah kami disita. Kami sekarang terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, sama seperti rumah kontrakan kita dulu. Nadia, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku berjanji akan menebus semua kesalahanku padamu. Aku menatap wajah pria yang pernah sangat kucintai itu dengan pandangan yang sepenuhnya netral. Tidak ada lagi rasa benci, dendam, atau cinta yang tersisa. Semuanya telah mati bersama dengan tetes air mataku di lorong samping rumah ibunya 2 minggu lalu. Kesempatan kedua tidak pernah ada untuk seorang suami yang membiarkan istrinya dihina dan dijadikan pelayan oleh keluarganya sendiri. Bram, kataku dengan suara tenang, lugas, dan tanpa keraguan sedikit pun. Kamu memilih diam saat ibumu menginjak harga diriku demi menjaga jabatanmu di perusahaan. Dan sekarang, ketika perusahaan itu hancur, kamu baru datang memohon ampun. Itu bukan cinta, Bram. Itu hanya rasa takut kehilangan fasilitas hidupmu yang nyaman. Majelis hakim telah mengetuk palu putusan. Nadia, mulai hari ini, kita sudah resmi bercerai secara hukum dan agama. Lanjutku sambil membalikkan badan, berjalan meninggalkan Bram yang menjerit memanggil namaku sambil menangis histeris di lantai koridor pengadilan yang dingin. Aku melangkah maju menuju pintu keluar dengan perasaan yang sangat lega, seolah beban berat seberat gunung yang mengikat pundakku selama 2 tahun ini telah runtuh dan terbang terbawa angin sore. Lembaran baru. 1 tahun kemudian. Matahari pagi bersinar hangat, menembus celah-celah jendela kaca besar dari gedung berlantai 3 yang terletak di pusat kota. Di depan gedung itu, terdapat sebuah papan nama kayu jati yang diukir dengan rapi dengan tulisan emas. Yayasan Pendidikan Raharjo Dirgantara. Ini adalah yayasan beasiswa yang didirikan khusus olehku dan Panca untuk membantu anak-anak guru berpenghasilan rendah dan anak-anak desa terpencil, agar bisa melanjutkan pendidikan hingga tingkat universitas tanpa perlu mencemaskan biaya sedikit pun. Aku duduk di kursi kerja ruang ketua yayasan, memeriksa beberapa berkas permohonan beasiswa baru yang masuk dari berbagai pelosok daerah. Aku mengenakan kebaya modern berwarna putih gading yang dipadukan dengan kain batik tulis tradisional yang indah dan berkelas. Rambutku disanggul rapi sederhana, memancarkan aura seorang wanita pemimpin yang mandiri, berwibawa, dan dihormati oleh banyak orang. Pintu ruang kerjaku diketuk pelan. Lalu Panca masuk sambil membawa 2 cangkir kopi hangat di tangannya. Dia meletakkan salah satu cangkir di atas mejaku lalu duduk di kursi seberang dengan senyum cerah yang selalu menghiasi wajahnya sekarang. Bagaimana perkembangan berkas beasiswa untuk bulan ini, Mbak? Tanya Panca sambil menyeruput kopinya. Semuanya berjalan dengan sangat baik, Ca. Jawabku sambil tersenyum hangat menatap adikku. Ada sekitar 50 anak guru dari daerah asal kita yang lolos seleksi tahap akhir minggu ini. Aku sangat bahagia karena cita-cita almarhum ayah untuk melihat anak-anak desa bisa maju kini bisa kita wujudkan bersama melalui yayasan ini. Panca mengangguk bangga. Matanya berbinar melihat kebahagiaan sejati yang terpancar dari wajahku sekarang. Oh ya, Mbak. Kemarin aku sempat bertemu dengan salah satu mantan kolega bisnis PT Arta Mulia Jaya di sebuah pertemuan asosiasi. Aku mengangkat alis, sedikit tertarik dengan kabar tersebut. Lalu, bagaimana keadaan mereka sekarang? Si Bram sekarang bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah gudang distribusi logistik di pinggiran kota dengan gaji yang sangat pas-pasaran untuk membiayai pengobatan ibunya yang masih lumpuh akibat stroke. Cerita Panca dengan nada suara biasa tanpa ada rasa dendam.
Mereka hidup sangat kekurangan dan harus menanggung malu selamanya karena semua orang di kalangan bisnis kini tahu bagaimana buruknya tabiat mereka di masa lalu yang membuat perusahaan mereka hancur dalam semalam. Aku menghela napas pendek, lalu mengangguk pelan. Aku tidak merasa senang atau bersedih mendengar penderitaan mereka sekarang. Bagiku, itu adalah konsekuensi logis dari hukum tabur tuai yang berlaku di alam semesta ini. Siapa yang menanam angin, maka dialah yang harus siap memanen badai kehancuran dalam hidupnya sendiri. Aku berdiri dari kursi kerjaku dan berjalan menuju jendela kaca besar, memandang ke arah halaman depan yayasan tempat puluhan anak-anak sekolah sedang bermain dan tertawa dengan ceria sambil membawa buku-buku pelajaran baru mereka. Aku memegang kalung perak kecil berliontin foto almarhum ayahku yang melingkar di leherku dengan ujung jari. Ayah, Nadia sekarang sudah bahagia. Kami sudah berhasil menjaga nama baik dan kehormatan keluarga kita dengan cara yang terhormat. Bisikku pelan di dalam hati dengan mata yang berkaca-kaca karena rasa syukur yang teramat sangat mendalam. Aku menyadari satu hal yang sangat berharga dari seluruh perjalanan hidupku yang penuh liku ini. Bahwa harga diri dan kehormatan seorang manusia sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa mewah pakaian yang dikenakannya, seberapa banyak harta kekayaan yang dimilikinya, atau dari mana daerah asal-usul kelahirannya. Kehormatan sejati seorang manusia diukur dari bagaimana cara dia menghargai dan memperlakukan sesama manusia lainnya dengan ketulusan dan kebaikan hati yang nyata. Dan dengan prinsip itulah, aku melangkah maju menyongsong masa depanku yang baru dengan kepala tegak penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Roda kehidupan selalu berputar, dan hukum tabur tuai tidak pernah salah alamat. Uang dan jabatan bisa hilang dalam semalam, tetapi harga diri serta kehormatan keluarga yang jujur akan tetap berdiri tegak selamanya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari pakaian atau asal-usulnya, karena kita tidak pernah tahu perjuangan besar apa yang telah mereka lalui untuk sampai di titik ini. Nadia telah membuktikannya, kesabaran ada batasnya, dan kehormatan harus diperjuangkan. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Nadia untuk menolak memaafkan Bram di akhir cerita? Apakah Bram pantas mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan juga dari kota mana asal kalian masing-masing agar kita bisa saling menyapa di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga untuk terus mendukung channel ini agar bisa menyajikan cerita drama kehidupan yang penuh inspirasi dan menarik setiap harinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita seru berikutnya.